Assalamualaikum, halo teman-teman, apa kabar kalian semua? Semoga baik-baik saja ya. Kali ini kita akan membahas sebuah film yang berjudul Moonfall. Film ini menceritakan tentang sebuah kekuatan misterius yang menjatuhkan bulan dari orbitnya dan akan menabrak bumi. Berbagai upaya telah dilakukan oleh umat manusia untuk menyelamatkan peradaban. Namun sebelum kita masuk ke alur ceritanya, jika kalian tidak keberatan, silakan like, komen, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar channel ini dapat terus berkembang. Jika sudah, langsung saja kita masuk ke alur ceritanya. Di awal film, kita diperlihatkan dengan 3 orang astronot yang sedang menjalankan tugas di luar angkasa. Mereka adalah Brian, Alan, dan Joe. Saat sedang menjalankan tugas, Brian tiba-tiba melihat makhluk nanoteknologi atau SWAM yang sedang melaju ke arah mereka. Makhluk itu pun menghantam tubuh Brian dan Alan yang sedang berada di luar pesawat. Untungnya Brian sempat menyelamatkan diri dan masuk ke dalam pesawat. Namun sayangnya ia gagal menyelamatkan Alan yang hilang di luar angkasa. Setelah berhasil masuk ke dalam pesawat, Brian pun segera membawa Joe kembali ke bumi. Singkat cerita, sesampainya di bumi, Brian mencoba menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi di luar angkasa. Namun pengakuannya tentang SWAM malah membuat NASA menganggapnya sudah gila. Joe yang saat itu sedang dalam keadaan pingsan juga tidak bisa membantu Brian. Akhirnya karir Brian sebagai seorang astronot pun akhirnya hancur. Tidak hanya itu, istrinya juga memilih untuk bercerai, sehingga istrinya yang bernama Brenda dan anak mereka yang bernama Sony memilih untuk pindah ke daerah yang lain. 10 tahun kemudian kita diperlihatkan pada seorang ahli teori konspirasi dan penggila dunia astronomi bernama Casey. Saat itu Casey nekat menyelinap masuk ke dalam ruangan salah satu dosen astronomi di Universitas California untuk mengumpulkan informasi tentang aktivitas orbit bulan. Saat sedang bekerja, Casey mendapatkan email yang berisi informasi aktivitas bulan yang tidak biasa. Dengan berbekal semua informasi itu, Casey pun mencoba menghubungi NASA, namun ia tak kunjung mendapatkan jawaban. Di sisi lain, kita diperlihatkan pada kehidupan Joe yang sekarang. Ia saat ini masih bekerja di NASA dan tinggal bersama dengan anaknya yang bernama Jimmy dan seorang pengasuh bernama Michelle. Keesokan harinya, Joe mendapatkan informasi bahwa orbit bulan telah berpindah mendekat ke arah bumi. Selain itu, mereka juga melihat sebuah energi misterius yang tiba-tiba keluar dari kawah bulan. Casey yang tak kunjung mendapatkan tanggapan dari NASA, ia pun mengumpulkan semua data dan membawanya ke sebuah museum untuk diberikan kepada Brian yang kebetulan mengajar di sana. Namun sayangnya Brian tidak percaya dengan apa yang Casey katakan dan hanya menganggapnya sebagai seorang penggila teori konspirasi. Jadi Brian pun meminta penjaga untuk segera mengusir Casey. Karena frustasi, Casey pun melempar semua data-data yang sudah ia kumpulkan. Setelah selesai mengajar, Brian mendapatkan telepon dari mantan istrinya yang mengatakan kalau anak mereka ditangkap oleh polisi karena kasus kebut-kebutan di jalan. Brenda sendiri posisinya sekarang sudah menikah dengan lelaki lain bernama Tom dan memiliki 2 orang putri yaitu Nikki dan Lauren. Oleh sebab itu Brenda pun meminta Brian untuk datang ke persidangan dan membebaskan anak mereka. Di persidangan Brian tidak bisa menahan emosi dan terus menginterupsi perkataan hakim. Hal itu membuat sang hakim kesal dan memutuskan untuk menunda persidangan sampai minggu depan, dan hal itu otomatis membuat Sony harus ditahan sampai 1 minggu ke depan. Di waktu yang sama, informasi tentang keluarnya bulan dari orbit dan mendekat ke arah bumi kini mulai viral di mana-mana. Semua masyarakat pun panik dan mulai meminta klarifikasi dari pihak NASA. Karena tidak ingin adanya keributan, pihak NASA pun terpaksa berbohong pada masyarakat dan membantah semua informasi yang beredar.
Namun nyatanya hal itu tidak bisa membuat masyarakat tenang, sehingga kekacauan pun terjadi di mana-mana. Orang-orang mulai mengevakuasi diri sendiri dan mencari tempat untuk berlindung. Cepat atau lambat, orang-orang pun kini mulai percaya dengan teori konspirasi yang disebarkan oleh Casey, dan NASA juga tidak sanggup lagi menyembunyikan hal itu. Casey percaya bahwa bulan diciptakan oleh alien, dan di sana terdapat sebuah ruangan besar yang menjadi pusat kendali. Mengetahui hal itu, Brian pun pergi mencari data-data yang sebelumnya diberikan oleh Casey di tempat sampah yang ada di museum. Kemudian ia pun pergi menemui Casey untuk menanyakan teorinya. Di waktu yang sama, NASA mengirimkan beberapa astronot untuk mengecek keadaan bulan. Mereka pun meluncurkan sebuah alat untuk mengecek kedalaman lubang tersebut. Namun setelah masuk sedalam 25 km, benda itu tiba-tiba kembali naik dan disertai dengan datangnya makhluk yang sangat besar. Makhluk itu pun langsung menyerang para astronot dan menewaskan mereka semua. Di bumi, air laut perlahan-lahan mulai naik dan menyebabkan tsunami. Casey dan Brian yang sedang berada di aula hotel juga menjadi korban, terhantam air laut yang masuk. Setelah melihat apa yang terjadi di bulan, Joe berasumsi kalau SWAM adalah AI atau Artificial Intelligence. Hal itu pun membuat pemimpin NASA menjadi takut. Jadi ia pun memilih untuk mengundurkan diri dan pergi menyelamatkan keluarganya sebelum hal yang buruk terjadi. Joe yang kini mendapatkan posisi sebagai pemimpin NASA, Joe langsung meminta bantuan pihak militer untuk menghancurkan AI yang ada di bulan. Namun pihak militer malah sepakat untuk menghancurkan AI tersebut dengan menggunakan bom nuklir. Mereka tak berpikir bahwa tindakan itu justru sangat membahayakan umat manusia. Sebelum bom itu diledakkan, pihak militer mengevakuasi semua warga untuk berkumpul di dalam bunker yang sudah disiapkan. Joe lalu mengirim Michelle dan Jimmy untuk berlindung di sana. Setelah itu, Joe pun menghubungi mantan suaminya, yaitu Jenderal Davidson, untuk menghentikan rencana pihak militer, karena Joe yakin mereka bisa menghancurkan AI tanpa harus membahayakan banyak orang. Sementara di hotel, Brian dan Casey dijemput oleh beberapa orang untuk dibawa ke NASA. Sesampainya di NASA, Joe menunjukkan video yang memperlihatkan AI yang ada di bulan, dan hal itulah yang menyebabkan bulan keluar dari orbitnya. Oleh sebab itulah, Joe pun meminta tolong pada Brian agar ia mau kembali ke NASA. Setelah Brian setuju, barulah mereka mulai mempersiapkan semuanya untuk memulai perjalanan keluar angkasa dan menyelesaikan semua masalah di bulan. Saat sedang mempersiapkan semuanya, Sony dikeluarkan dari penjara dan dibawa menemui Brian. Di sana, Brian tak bisa berlama-lama, jadi ia pun berpesan agar Sony ikut dengan rombongan yang lain untuk berlindung di dalam bunker. Sebelum memulai perjalanan ke bulan, goncangan besar pun akhirnya terjadi. Joe merasa mereka tidak akan meninggalkan bumi dalam keadaan seperti itu. Jadi ia pun meminta semuanya untuk menyelamatkan diri terlebih dahulu. Saat semua orang sudah pergi, dua pegawai NASA yang masih diam di sana melihat perhitungan mengenai orbit bulan yang dibuat oleh Casey. Ternyata sangatlah akurat. Mendengar hal itu, Joe pun mendapat ide untuk tetap pergi ke bulan bersama dengan Brian dan Casey. Sementara Sony, Jimmy, dan Michelle diminta untuk segera pergi ke bunker dan berlindung di sana. Singkat cerita, di saat keberangkatan mereka, gravitasi bulan berhasil membuat pesawat luar angkasa akhirnya terbang. Namun hal itu juga membuat air laut naik, seolah-olah akan menenggelamkan mereka. Untungnya Brian berhasil mengendalikan pesawat dengan baik. Begitu pula dengan Sony yang berhasil membawa Michelle dan Jimmy menjauh dari sana. Tak lama kemudian mereka pun sampai di stasiun luar angkasa. Di sana mereka berhenti sejenak untuk melakukan pengisian bahan bakar. Namun mereka tak bisa berlama-lama karena penampakan bulan yang sudah semakin dekat dengan bumi.
Di bumi, Sony dan yang lainnya dihentikan oleh segerombolan orang yang langsung mencuri mobil dan tas mereka. Karena hal itu, di tengah hamparan salju, mereka pun terpaksa harus melanjutkan perjalanan dengan berjalan kaki untuk mendapatkan bantuan. Di tengah perjalanan, mereka pun dikejutkan dengan adanya hujan meteor dari serpihan bulan yang hancur berkeping-keping. Oleh sebab itulah, Sony, Jimmy, dan Michelle harus berjuang menghindari hujan meteor sekaligus melawan gravitasi bulan yang menarik mereka. Setelah berjalan cukup jauh, Sony dan yang lainnya pun sampai di rumah Brenda. Karena mereka tak bisa berdiam diri di sana, mereka pun terpaksa harus keluar dan pergi ke arah bunker. Tentunya kali ini mereka harus menyiapkan semua perlengkapan, terutama oksigen, karena atmosfer bulan sudah mulai menyebar di bumi. Sementara di bulan, Brian, Cassie, dan Joe kini mulai masuk ke dalam kawah bulan. Mereka pun meluncurkan sebuah bom untuk menghancurkan Suam. Namun Suam itu malah mendekati pesawat mereka. Untungnya Brian dengan cepat menyadari kalau Suam itu tertarik pada teknologi. Jadi ia pun dengan cepat menghancurkan benda-benda yang mungkin menarik Suam tersebut. Setelah itu mereka pun nekat masuk ke dalam kawah sedalam kurang lebih 25 km, tentunya dengan mesin pesawat yang mati agar tidak memancing para Suam. Sesampainya di dalam, mereka pun menyadari kalau semua teori konspirasi yang Cassie ciptakan ternyata benar adanya, di mana bulan adalah sebuah megastruktur. Setelah itu, mereka pun kembali meluncurkan bom untuk meledakkan Suam. Namun pesawat mereka kali ini tiba-tiba bergerak sendiri dan tiba-tiba hilang kendali. Mereka dibawa masuk ke dalam sebuah ruangan dengan kecepatan yang sangat tinggi, sehingga baik Brian, Cassie, dan Joe sama-sama tak sadarkan diri. Tak lama kemudian, Joe dan Cassie pun terbangun. Namun anehnya mereka tak menemukan Brian. Saat keluar dari pesawat, mereka pun sangat terkejut karena gravitasi di sana sama seperti di bumi. Sementara itu di bumi, para perampok yang sebelumnya muncul kini lagi-lagi mengejar Sony dan yang lainnya. Mereka berusaha melewati badai demi bisa kabur dari para perampok. Setelah lolos dari para perampok, mereka pun mendapatkan telepon dari Jenderal Davidson yang menanyakan keberadaan Jimmy. Saat itu Sony berkata kalau Jimmy aman bersamanya, namun Joe dan Brian masih ada di bulan. Hal itu pun membuat Jenderal Davidson terkejut. Pasalnya pihak militer akan segera meluncurkan nuklir yang akan menghancurkan AI yang ada di bulan. Sementara itu saat terbangun, Brian tiba-tiba berada di ruangan putih bersama dengan Sony yang masih kecil. Sony mengatakan kalau ia adalah sistem yang dibuat di dalam pikiran Brian sebagai seseorang yang paling berharga untuk Brian saat ini. Kemudian ia mengatakan kalau di zaman dahulu nenek moyang mereka lah yang menciptakan AI di bulan untuk membantu kehidupan mereka. Sampai suatu hari AI yang mereka ciptakan tiba-tiba hilang kendali dan mulai menciptakan makhluk nanoteknologi untuk membunuh semua makhluk biologis. Setelah itu nenek moyang mereka melarikan diri ke sudut galaksi dan mulai menciptakan megastruktur yang disebut dengan nama bulan. Oleh sebab itulah AI saat ini ingin menghancurkan bulan agar peradaban manusia hilang sepenuhnya. Setelah mendengar penjelasan itu, Brian pun akhirnya sadar. Ia menyampaikan semuanya pada Joe dan Cassie dan bergegas melakukan sesuatu untuk menyelamatkan bulan. Akhirnya mereka pun keluar dan memancing Suam untuk dihancurkan. Di waktu yang sama, Tom yang sedang berjalan bersama anaknya rela memberikan tabung oksigen agar anaknya bisa selamat. Di saat itu pula hujan meteor pun jatuh dan mulai menyerang mereka. Keep walking. No. I love you. Karena keadaan itu, pihak militer pun bersiap menembakkan nuklir untuk menyelamatkan semua orang. Namun nyatanya Jenderal Davidson memilih untuk tidak melakukan hal itu karena ia tak ingin membunuh Joe yang masih berada di bulan. Ia justru menegaskan kalau ia sangat percaya pada Joe dan yakin Joe akan berhasil menyelamatkan mereka semua.
Sementara itu, di luar angkasa, Brian menyampaikan sebuah ide di mana ia akan mengorbankan dirinya sendiri untuk menghancurkan Suem. Namun rencananya itu ternyata gagal karena Casey menggantikan dirinya untuk mengorbankan diri. Casey merasa Brian lebih pantas untuk hidup dan melanjutkan pekerjaan sebagai astronot. Sementara ia memilih untuk berkorban dan menitipkan ibunya pada Brian. Hingga pada akhirnya Casey pun berhasil menjalankan tugas dan menghancurkan Suam dengan menggunakan bom. Hal itu pun menyebabkan serpihan-serpihan bulan berjatuhan ke bumi, namun sekaligus menormalkan keadaan di bumi karena bulan kini sudah kembali ke orbitnya. Dengan keberhasilannya itu, Joe dan Brian pun kembali ke bumi dan bertemu dengan keluarga mereka masing-masing. Di akhir film, kita diperlihatkan Casey yang ternyata masih hidup. Sama seperti Brian sebelumnya, Casey pun masuk ke dalam sistem pikirannya. Ia disambut baik oleh AI dalam bentuk wujud ibunya sendiri dan dipersilakan untuk tinggal di bulan, dan film pun akhirnya selesai. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton. Tonton juga video berikutnya ya. Bye bye. Where's your friend? He saved the world.